Bab 7311-7313. Lupakan Direktur Wei. Seseorang dari bawah menelepon saya lagi. Tolong cari tahu apa yang salah dan selesaikan dengan cepat. Petik 2. Sekarang karyawan kami semua dilanda panik. Mereka merasa perusahaan akan hancur. Kami terjebak di dalam departemen keuangan dan meminta gaji. Manajer senior berkata dengan cemas dan segera menutup telepon. Wei Yukai mendengarkan suara penutupan telepon dan perlahan meletakkan telepon dengan wajah terkejut. Detik berikutnya, Wei Yukai menoleh untuk melihat Harvey lagi. Melihat ekspresi tenang dan tenang Harvey, Wei Yukai sangat curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Harvey. Sebelum Wei Yukai dapat berbicara, ponselnya tampak menjadi gila. Dengan panggilan masuk satu demi satu. Para pimpinan industri di berbagai bidang menelepon dengan cemas. Dalam semua kasus, anak perusahaan terkena dampak paling parah. Dan semua toko fisik disegel dan ditutup untuk perbaikan. Semua toko fisik keluarga Wei tidak hilang. Seolah-olah seseorang telah memasang alat pelacak. Wei Yukai tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Tetapi fakta di hadapannya memberitahunya bahwa keluarga Wei pasti telah memprovokasi keberadaan yang sangat menakutkan. Kamu berbakat. Kenapa kamu tidak menelepon seseorang? Wei Changyuan merasa sedikit tidak senang saat melihat Wei Yukai telah menjawab lebih dari selusin panggilan dan kemudian menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, keluarga Wei kami hancur. Perusahaan telah diserang. Dan 80 toko fisik telah ditutup untuk perbaikan. Wei Yukai akhirnya sadar dan berkata dengan gemetar. Apa? Wei Changyuan sangat marah dan mengeluarkan seteguk darah lama. Wajah Wei Mingfei semakin kusam. Tanpa sifat-sifat ini, Wei Mingfei akan tetap menjadi tuan muda omong kosong keluarga Wei. Aku bilang aku bisa menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangnan. Apakah kamu percaya sekarang? Harvey duduk di kursi dengan pedang emas dan berkata dengan tenang kepada semua orang di keluarga Wei. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat Harvey. Dan mereka semua terkejut. Harvey, kamu melakukan ini. Apakah kamu mencari kematian? Wei Mingfei mengertakkan gigi dan tiba-tiba bergegas menuju Harvey. Namun, ketika ibunya menangkapnya, mata Wei Mingfei terbakar dan dia menatap Harvey dengan marah. Harvey tampak sedikit main-main. Menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan lembut mencabut kukunya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Harvey, kamu benar-benar mencari kematian. Wei Yukai juga berteriak dengan marah. Diam, Wei Changyuan tiba-tiba berteriak. Menghentikan Wei Yukai. Meskipun Wei Changyuan juga memiliki kepribadian yang sombong, dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan dia harus melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada Wei Mingfei dan putranya. Harvey mampu melancarkan serangan langsung ke keluarga Wei dengan cara yang menggelegar. Bagaimana mungkin dia tidak siap sama sekali? Karena dia berani menyebabkan keluarga Wei berantakan dalam waktu 10 menit. Dia secara alami memiliki keyakinan mutlak. Dan Wei Changyuan lebih memahami bahwa keluarga Wei saat ini mungkin tidak mendapatkan dukungan apapun meskipun mereka meminta bantuan keluarga Jiang. Karena 10 menit yang lalu, keluarga Wei masih menjadi keluarga kelas 2 di kota Jiangnan. Dan mereka juga memiliki kekuatan yang dibutuhkan keluarga Jiang. Tapi sekarang, keluarga Wei telah dikalahkan. Semua harta benda mereka telah dihancurkan. Status mereka di kota Jiangnan telah menurun tajam. Dan mereka telah kehilangan bobot sekecil apapun di mata orang lain. Akankah keluarga Jiangnan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga yang terpuruk? Itu jelas mustahil. Wei Changyuan memahami bahwa keluarga Wei berada dalam kehancuran. Dan nasib masa depan ada di tangan pemuda di depannya. Aduh, Wei Changyuan menghela nafas dan duduk perlahan. Seolah-olah dia telah berumur 10 tahun dalam sekejap. Dan wajahnya juga dipenuhi kerutan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Cepat panggil Tuan Jiang, desak Wei Yukai. Wei Mingfei juga tidak sabar untuk mengatakan, kakek, segera panggil kakek Jiang. Jika keluarga Jiang mengambil tindakan, Harvey pasti akan mati. Petik 2. Kedua bajingan. Diam, Wei Changyuan berteriak dengan marah.
dan tubuhnya hancur, penuh amarah, gemetar. Sekarang setelah keluarga Wei tiada, bahkan jika mereka memiliki hubungan darah yang nyata dengan keluarga Jiang, apalagi pernikahan, keluarga Jiang tidak akan melindungi mereka. Mata Wei Yukai dan Wei Mingfei membelalak, namun mereka tetap tidak berani berbicara lagi. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Wei Changyuan memandang Harvey. Harvey mencabuti kukunya dengan serius dan berkata dengan nada tenang, seperti yang kamu katakan. Keluarga Wei kamu tidak memahami aturannya. Jadi aku di sini untuk mengajarimu aturannya. Petik 2. Aturan apa? Wei Changyuan berhenti dan diminta. Aku memberimu 3 hari untuk biaya pemeliharaan 3 juta. Tetapi kamu tidak mengirimkannya ke keluarga Zen. Petik 2. Jadi, kamu, keluarga Wei, menerima apa yang aku, Harvey, katakan sebagai kentut. Harvey kata, sambil menunjuk jarinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wei Changyuan dengan mata seperti kilat. Wei Changyuan tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat mata Harvey. Sulit dipercaya bahwa dia telah hidup hampir sepanjang hidupnya dan makan lebih banyak garam daripada Harvey. Seorang pemuda yang berjalan, terlihat mengejutkannya. Saya khawatir Tuan York tidak tertarik untuk minum. Dan biaya pemeliharaan 3 juta hanyalah alasan. Wei Changyuan perlahan menjadi tenang. Tidak buruk, yang kuinginkan adalah sikap. Tetapi keluarga Wei-mu tidak memberikannya kepadaku. Harvey tampak acuh tak acuh. Wei Changyuan merenung selama 2 detik dan bertanya, apa konsekuensi dari tidak memberikan sikap pada Tuan York? Ketika ditanya, Harvey tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Dia hanya menatap Wei Changyuan dengan tenang dan tiba-tiba tersenyum setelah beberapa detik. Tapi senyuman itu terlihat sangat menyeramkan bagi semua orang di keluarga Wei. Konsekuensinya adalah mengikuti jejak grup keluarga Wang dan perusahaan Liang. Mata Wei Changyuan tiba-tiba membelalak. Kedua hal itu sebenarnya dilakukan oleh Harvey. Peristiwa besar yang cukup mengejutkan seluruh kota Jiangnan itu sebenarnya disebabkan oleh pemuda di depannya. Saat ini, semua orang di keluarga Wei menjadi pucat, termasuk Wei Mingfei, yang ketakutan. Ternyata Harvey adalah harimau yang disembunyikan di kota Jiangnan yang dikatakan Tuan Jiang. Wei Changyuan akhirnya mengerti, tapi sekarang saya mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Jika dia tahu tentang teror Harvey, dia pasti sudah memberikannya sejak lama. Apalagi 3 juta. Bahkan jika jumlahnya 30 juta. Tapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jadi, ini adalah aturan Tuan York. Wei Changyuan menghela nafas. Ekspresinya menjadi pucat lagi. Tidak. Ini hanya salah satunya. Harvey memandang Wei Changyuan dengan acuh tak acuh. Wei Changyuan tercengang saat mendengar ini dan menatap Harvey lagi. Memimpin anak buahnya untuk membersihkan keluarga Liang dan menggunakan cara-cara yang menggelegar untuk menghancurkan bisnis mereka. Apakah ini hanya beberapa di antaranya? Saya ingin bertanya. Aturan apa lagi yang dimiliki Tuan York? Apa aturannya? Wei Changyuan terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum berbicara perlahan. Harvey tersenyum lagi. Dan kali ini di mata semua orang di keluarga Wei. Senyumannya bahkan lebih menyeramkan. Seolah menghadapi harimau yang haus darah. Membuat orang gemetar ketakutan. Detik berikutnya, Lu Kai-cheng, yang berdiri di belakang Harvey, tiba-tiba maju selangkah. Dari lebih dari 30 pengawal yang menjaga pintu, 10 orang tersisa untuk terus menjaga pintu, dan 20 lainnya segera melangkah maju. Sebelum semua orang di keluarga Wei sempat bereaksi, Lu Kai-cheng, seperti prajurit terlatih di medan perang, dengan cepat mengangkat mantelnya dan langsung mengeluarkan mikropang hitam kecil. Senjata panas. Ketika semua orang di keluarga Wei melihat pemandangan ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Desir, desir, desir. Di bawah tatapan melebar semua orang di keluarga Wei, 20 prajurit berpakaian hitam bertindak serempak, dengan cepat mengeluarkan mikroflus hitam, dan memegangnya di tangan mereka dengan postur yang sangat standar. Lubang hitam pistol yang sangat tajam semuanya ditujukan ke semua orang di keluarga Wei.
Terdengar suara terengah-engah. Harvey, kamu berpura-pura jadi apa? Siapa yang kamu bodohi di sini dengan dua senjata mainan? Apa menurutmu aku tidak punya? Mata Wei Mingfei berkilat dan dia tiba-tiba berteriak. Retak. Klik. Klik. Lu Kaicheng tampak tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Dia langsung menarik pengaman dan memasukkan peluru. Tentara keluarga Lu di belakangnya mengikutinya secara serempak. Mendengarkan suara tajam peluru yang dimasukkan, wajah Wei Mingfei membeku. Dan sesuatu yang buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Bisakah pistol mainan mengeluarkan suara seperti ini? Detik berikutnya, Lu Kaicheng dan yang lainnya menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tata-tata, moncong senjata Microshot langsung meledak dengan api kuning muda. Dan peluru-peluru itu keluar seperti meteor. Lu Kaicheng dan yang lainnya menurunkan senjatanya, tanpa ekspresi, dan terus menembak dengan tangan mantap. Dada-dada, bang-bang-bang, itu seperti adegan tembakan dan peluru dalam perang. Dilakukan di depan semua orang di keluarga Wei. Semua orang di keluarga Wei tercengang dan tidak berani bergerak. Semua orang ketakutan setengah mati. Setelah satu putaran penembakan, semua orang berhenti dan berdiri. Lu Kaicheng berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah peraturan Tuan York." Seluruh tempat menjadi sunyi dan menjadi sunyi senyap. Tidak ada seorang pun di keluarga Wei yang terluka. Namun, tanah di depan mereka sudah dipenuhi lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya. Karpetnya hancur berkeping-keping. Dan lantai marmer yang keras juga dilubangi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan pistol mainan. Tepatnya, ini adalah peraturan yang baru aku buat setelah musuh melanggarnya. Sekarang, apakah kalian keluarga Wei mengerti? Harvey berkata dengan tenang. Mata Wei Yukai kusam dan dia terjatuh di sofa tak terkendali. Penembakan tadi benar-benar membuatnya takut. Puff, Wei Changyuan. Lelaki tua bermartabat dari keluarga Jiangnan Wei. Berlutut di depan Harvey dan langsung berlutut di hadapan Harvey. Tuan York, saya mengerti. Wei Changyuan tidak bisa berlutut dan membenamkan kepalanya yang beruban dalam-dalam. Harvey sedikit mengernyit. Dan tepat ketika dia hendak berbicara, Lu Kaicheng berbisik di telinga Harvey. Tuan York, jangan terlalu baik terhadap wanita. Setelah mendengar kata-kata Lu Kaicheng, Harvey duduk kembali. Kakek, bagaimana kamu bisa berlutut untuknya? Teriak Wei Mingfei. Wei Changyuan masih bersujud dan berkata dengan suara yang dalam. Semua anak keluarga Wei. Jika kamu ingin hidup, silakan berlutut bersamaku. Semakin lama kamu hidup, semakin banyak kamu tahu. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda kagum. Beberapa keberadaan, bahkan yang di atas, mungkin tidak dapat menahannya. Wei Changyuan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Semua orang di keluarga Wei mengertakkan gigi dan terdiam lama. Mereka masih tidak berani meragukan kata-kata Wei Changyuan. Mereka semua berlutut di hadapan Harvey. Wei Mingfei berdiri sejenak, melihat sekilas ke arah tangan Lu Kaicheng, lalu berlutut dengan patuh. Keluarga Wei berlutut bersama di depan Harvey. Wei Changyuan berada di depan, dan selusin orang dari keluarga Wei di belakangnya berbaris, berlutut bersama seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada seorang kaisar. Tuan York, kami, 12 anggota keluarga Wei, berlutut dan memohon kepada Tuan York untuk membiarkan keluarga Wei hidup. Nada suara Wei Changyuan bergetar. Harvey sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Tuan York, jangan berbelas kasihan dan biarkan harimau itu kembali ke gunung. Lu Kaicheng berbisik lagi. Harvey terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan tenang, keluarga Wei bersalah. Tapi kejahatannya tidak menyebabkan kematian. Karena mereka menundukkan kepala. Biarlah. Petik 2. Menghadapi lelaki tua berambut abu-abu Wei Changyuan, yang berlutut dan menyembah, Harvey benar-benar tidak bisa membunuhnya. Dia tegas dalam membunuh musuh-musuhnya. Tapi dia sama sekali bukan orang yang berdarah dingin dan suka membunuh. Agaknya setelah kejadian ini, keluarga Wei tidak lagi berani menantang Harvey. Baik, Lu Kaicheng tidak berani menentang keinginan Harvey. Dia menghela nafas dan harus mengangguk setuju.
Hanya mereka yang pernah mengalami pembunuhan nyata dan kembali dari medan perang yang tahu betapa tidak bijaksananya keputusan membiarkan harimau kembali ke gunung. Lu Kaicheng pernah menyelamatkan musuh saat itu. Tetapi orang itu memimpin musuh dan membunuh seluruh pasukan mereka yang beranggotakan 30 orang. Lu Kaicheng nyaris melarikan diri dengan bersembunyi di antara orang mati dan berpura-pura mati. Sejak itu, hati Lu Kaicheng menjadi sekeras besi. Hukuman mati dapat dihindari. Tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Kalian keluarga Wei. Silakan tinggalkan kota Jiangnan. Harvey berdiri perlahan. Mengatakan sesuatu. Dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Wei Changyuan menghela nafas dan mengangguk. Terima kasih, Tuan York. Adapun anggota keluarga Wei lainnya. Mereka semua tidak mau menerimanya. Keluarga Wei telah berkembang di kota Jiangnan selama bertahun-tahun sebelum mereka mendirikan perusahaan sebesar itu, bisnis. Sekarang harta benda mereka telah dihancurkan dan keluarga mereka akan diusir dari kota Jiangnan. Mulai sekarang, kehidupan superior juga akan jauh dari mereka. Dan mereka juga, seperti wanita paruh baya itu, akan menjadi pelayan tak berguna. Bagaimana mereka bisa berdamai dengan hal ini? Tetapi menghadapi kekuatan yang ditunjukkan Harvey saat ini, mereka masih tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Hanya Wei Mingfei yang mengertakkan giginya begitu keras hingga tubuhnya sedikit gemetar. Tanpa keluarga Wei, Wei Mingfei akan kehilangan segalanya. Mobil mewah, rumah mewah, wanita cantik, dan uang semuanya akan jauh dari Wei Mingfei. Bagaimana dia, yang terbiasa dengan kehidupan yang baik, bisa menjalani kehidupan biasa? Wei Mingfei. Semakin dia memikirkannya, semakin dia membencinya. Harvey lah yang melakukan ini. Harvey lah yang menghancurkan segalanya tentang dia. Detik berikutnya, Wei Mingfei diam-diam mengangkat kepalanya, menatap punggung Harvey dengan mata dingin seperti ular berbisa, dan perlahan menyentuh pinggangnya dengan telapak tangannya. Saudara Cheng, suruh mereka pergi. Harvey terdiam selama beberapa detik, lalu pergi dengan tangan di belakang punggung. Ya, Tuan York, Lu Kaicheng tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Kemudian, Lu Kaicheng berbalik dan memandang semua orang di keluarga Wei, siap untuk berbicara. Pada saat ini, Wei Mingfei, yang sedang berlutut, tiba-tiba melompat, langsung mengeluarkan 64 tiruan hitam dari pinggangnya, dan mengarahkan pistolnya langsung ke punggung Harvey. Harvey, apa-apaan ini? Kamu menghancurkan keluarga Wei-ku dan aku. Wei Mingfei, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang bahkan jika aku mati. Wei Mingfei meraung, tiba-tiba membuka pengaman, dan langsung menarik jarinya menuju pemicunya. Harvey sudah sampai di pintu mendengar ini. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat senjata di tangan Wei Mingfei. Dan matanya langsung melebar. Jarak ini tidak bisa dihindari. Bang, terdengar suara. Badan senjata bergetar. Dan peluru tajam mendesis di udara dan menembus udara. Tuan York, minggir. Mata Lu Kaicheng tiba-tiba melebar. Dan dia meraung dengan marah. Dia meregangkan tubuhnya hingga batasnya. Tiba-tiba memutar tubuhnya. Dan berdiri di antara Harvey dan Wei Mingfei. Puff. Suara daging yang tertusuk langsung terdengar. Dan suara Lu Kaicheng tiba-tiba berhenti. Dia menutupi perut bagian bawahnya dengan tangannya. Dan darah terus mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Tik-tok, tik-tok. Darah meluap dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan telapak tangan Wei Mingfei gemetar. Mata Lu Kaicheng melebar. Dia melihat ke bawah ke telapak tangannya yang merah cerah. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba meraung, lindungi Tuan York. Baru kemudian semua orang bereaksi. Dan mereka semua memblokir Harvey. Sementara yang lain bergegas menuju Wei Mingfei. Dan pengawal berpakaian hitam dengan pengisi daya mikro itu mengeluarkan pengisi daya mikro lagi dan langsung menurunkan pelindung keselamatan. Wei Mingfei juga bereaksi. Ketegangan dan ketakutan di hatinya menghilang seketika. Dan dia langsung dipenuhi dengan kebencian. Melihat darah mengalir dari tubuh Lu Kaicheng membuat mata Wei Mingfei memerah dan dia menjadi gila.
Harvey, bahkan jika aku mati, aku akan menggunakanmu sebagai pendukungku. Wei Mingfei mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dengan kecepatan kilat dan ketenangan, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 2 tembakan lagi ke arah Harvey. Lu Kaicheng menguatkan dirinya, menghentakkan kakinya, meraung dan melangkah maju lagi. Bang-bang, salah satu lututnya terbentur, dan Lu Kaicheng tersandung pada satu lutut. Yang lainnya menembus dada, penuh dengan darah. Dan darah mengalir lagi. Sejak zaman kuno, sulit untuk memiliki kesetiaan dan kesalehan anak. Dulu Lu Kaicheng, seorang yatim piatu, diasuh oleh keluarga York dan menerima banyak bantuan dari Harvey. Sekarang suara Harvey adalah segalanya bagi Lu Kaicheng. Tidak perlu berbakti kepada mereka yang tidak memiliki ayah atau ibu. Namun kesetiaan adalah satu-satunya kata yang harus diingat dan tidak dilupakan. Saat ini, Lu Kaicheng menggunakan hidupnya sendiri untuk membuktikan kata kesetiaan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Harvey tertangkap basah. Dia melihat semua ini dengan wajah terkejut, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Dada-dada, terdengar suara deras, dan lidah api yang marah menyembur keluar dari moncongnya. Pergelangan tangan Wei Mingfei segera tertembak, dan kakinya terkena beberapa peluru. Secara bersamaan 64 lolos dari tangannya dan tergeletak di tanah sambil berguling-guling dan menjerit. Meskipun tentara keluarga York marah, mereka tetap tidak secara langsung mengambil nyawa Wei Mingfei saat ini. Karena Harvey tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani mengambil keputusan apapun. Saudara Cheng. Saudara Cheng. Mata Harvey memerah saat dia berlari ke depan Lu Kaicheng dan memegang lengan Lu Kaicheng dengan kedua tangannya. Wajah Lu Kaicheng menjadi pucat, dan rasa sakit yang hebat membuat pria baja itu mengerutkan kening. Tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dan berkata dengan suara lemah, Tuan York, kamu baik-baik saja. Selama kamu baik-baik saja, oke. Saudara Cheng, jangan bicara. Jangan bicara. Aku akan memastikan kamu baik-baik saja. Aku akan memastikan kamu baik-baik saja. Suara Harvey bergetar, dan telapak tangannya gemetar, sedikit sambil mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Tuan York, Lu Kaicheng mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan Harvey. Dan berkata sambil tersenyum, kirim dia ke rumah sakit dengan luka tembak. Sulit untuk dijelaskan. Masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Kamu tidak dapat dikalahkan oleh beberapa kekuatan karena aku. Awasi. Setelah Lu Kaicheng mengatakan ini, kepalanya sedikit miring ke satu sisi dan jatuh koma. Saudara Cheng, jangan tidur. Jangan tidur. Harvey meraung ke langit. Matanya dipenuhi dengan mata merah cerah yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang sangat dingin di sekujur tubuhnya, seolah hendak membunuh seseorang, membuat semua orang gemetar. Harvey dengan cepat menekan nomor dan meraung. Saya ingin penyelamatan tingkat S untuk keluarga saya. Tingkat S. Saya perintahkan Anda. Saya ingin penyelamatan tingkat S. Harvey tidak ingin pergi jika tidak perlu. Dia memohon sedikit pada keluarga. Tetapi kali ini, dia harus melakukan ini untuk Lu Kaicheng. Serangkaian raungan kemarahan bergema di seluruh villa keluarga Wei, membuat orang gemetar ketakutan. Draftnya, aku tidak akan mendengarkan alasan. Aku tidak bisa datang dalam 10 menit. Aku ingin semua tim penyelamat kelas S dikuburkan bersama mereka. Semuanya. Setelah Harvey mengertakkan gigi, dia tiba-tiba menutup telepon, menyerahkan Lu Kaicheng ke tangan orang lain, dan kemudian memindahkan dia menatap Wei Mingfei dengan kepala dan mata merah darah. Semua orang di keluarga Wei merasa ngeri, tetapi ketika melihat tatapan mematikan Harvey, tidak ada yang berani berbicara. Brengsek, aku sudah melepaskanmu. Melepaskanmu. Kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu akan memaksaku untuk membunuh keluarga Wei-mu dan memberantasnya? Harvey meraung dan tiba-tiba melangkah maju dan menendang kepala Wei Mingfei. Jika nyawa Wei Mingfei diambil dengan satu tembakan, itu akan terlalu mudah baginya.
Harvey tampak gila dan menyerang Wei Mingfei dengan panik. Pukulan dan tendangan. Suara gedoran. Pukulan ke daging. Setiap serangan dengan kekuatan penuh. Harvey bertarung selama 5 menit penuh sebelum berdiri di tempat dengan kelelahan total. Wei Mingfei, yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui, terbaring di tanah dan mengalami koma parah. Seluruh badannya lemas dan patah di banyak tempat, serta kepalanya bengkak seperti kepala babi. Selama proses ini, semua orang di keluarga Wei terlihat membosankan, dan mereka bahkan lupa melangkah maju untuk menghentikannya. Dengan kata lain, menghadapi Harvey yang gila, mereka lebih suka menyaksikan Wei Mingfei dipukuli sampai mati daripada berani melangkah maju dan menghentikannya sedikit pun. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika Harvey menelepon barusan. Dia memerintahkan untuk menggunakan penyelamatan tingkat S keluarga tersebut. Keluarga York di Minceng memikirkan hal ini. Semua orang di keluarga Wei ketakutan. Bas, 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 boom, boom, boom. Tiba-tiba, di langit luar, terdengar deru mesin yang sangat besar, diiringi dengan suara udara yang bergejolak dengan heboh. Seolah-olah seseorang sedang menerbangkan para layang besar di atas villa keluarga Wei. Dan suara itu semakin dekat dan dekat. Dan suara gemuruh yang besar sepertinya memecahkan gendang telinga semua orang. Tuan York, penyelamatan kelas S keluarga telah tiba. Seseorang melaporkan di pintu. Saat itu, Liang Xingyue dan Wang Teng, saya menyuruh orang membuang mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan mereka. Petik 2. Tapi kamu, Wei Mingfei, aku akan membiarkanmu mati di kediaman keluarga Wei hari ini. Suara Harvey serak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wei Mingfei harus mati. Siapapun di keluarga Wei yang berhenti akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Segera dimulai. Kirim semua orang di keluarga Wei keluar dari kota Jiangnan dan jaga mereka di bawah pengawasan ketat. Jika saudara Cheng membuat kesalahan sekecil apapun. Petik 2. Semua orang di keluarga Wei akan dikuburkan bersamanya. Harvey berkata sambil berjalan. Mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Lu Kai Cheng. Dan berjalan menuju pintu. Saat ini, di halaman depan villa keluarga Wei, sudah ada sebuah helikopter. Memutar baling-balingnya yang besar dan menderu-deru. Tekanan angin besar yang ditimbulkan oleh baling-baling tersebut tidak kurang dari level 7. Seolah-olah akan membuat orang jatuh. Dan tanaman di halaman pun roboh. Semua orang di Wei Changyuan menjadi linglung dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat helikopter besar itu, semua orang merasa seperti baru saja melihat hantu. Harvey. Dia tidak hanya dapat menyebabkan serangan mikro, tetapi juga memanggil helikopter. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar tuan muda legendaris dari keluarga York? Eksistensi seperti apa yang diprovokasi oleh keluarga Wei? Tuan Tianyu, 5 atau 6 orang turun dari helikopter, termasuk 2 dokter yang berjalan cepat dan dengan cepat menghentikan pendarahan Lu Kai Cheng untuk sementara. Mendengar nama yang sudah lama hilang ini, Harvey menghela nafas dalam hati. Selamatkan dia dengan cara apapun. Tolong hitung aku. Mata Harvey memerah dan dia membungkuk 90 derajat kepada semua orang. Plop, semua orang terkejut pada awalnya. Dan kemudian mereka semua berlutut dan berkata dengan ketakutan, Tuan Muda Tianyu tidak boleh menyakiti kita. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Lu Kai Cheng. Beraninya mereka menerima pemujaan Harvey dengan tubuh bernilai jutaan dolar. Tolong, Harvey mengangguk dengan berat. Semua orang dengan cepat mengangkat Lu Kai Cheng ke helikopter. Dan baling-balingnya berputar dengan cepat lagi, menciptakan tekanan angin yang sangat besar. Helikopter itu melaju ke udara dan terbang cepat ke arah tenggara. Arah itu adalah arah di mana keluarga York di Minceng berada. Tuan York, metode medis keluarga kami sangat maju dan memimpin dunia. Saudara Cheng akan baik-baik saja. Prajurit keluarga York di sebelahnya menghiburnya. Harvey memperhatikan helikopter itu pergi hingga tidak terlihat lagi. Lalu dia menoleh ke belakang dan mengangguk pelan. Di sini. Lakukan saja apa yang aku katakan sebelumnya.
Setelah Harvey berkata tanpa ekspresi, dia berbalik dan meninggalkan villa keluarga Wei. Ya, Tuan York. Pria kuat berbaju hitam itu membungkuk dan mengangguk. Lalu berbalik dengan senjata di tangan dan berjalan ke villa keluarga Wei. Para prajurit keluarga York mematuhi perintah dan membidik Wei Mingfei dengan magasin penuh. Tidak ada peluru yang diizinkan lolos dalam salvo. Siapapun di keluarga Wei yang berani memblokir akan dibunuh di tempat. Balas dendam untuk saudara Cheng. Han meraung marah. Hutang darah. Pembayaran darah. Kebencian secara alami akan terhapus dengan darah musuh. Dada-dada. Terdengar suara tembakan mikro terus-menerus. Dan tembakan moncongnya meledak seperti senter. Berkedip-kedip di villa keluarga Wei. Ah, tidak. Mingfei. Mingfei, kamu melakukan kejahatan. Surga akan menghancurkan keluarga Weiku. Tuhan akan menghancurkan keluarga Weiku. Terdengar ledakan suara dari Wei villa keluarga di belakangnya. Terdengar suara pemberondongan yang deras. Itu juga bercampur dengan lolongan dari semua orang di keluarga Wei dan teriakan kepada Wei Mingfei. Meskipun Anda tidak berada di dalam villa, Anda masih dapat memikirkan apa yang terjadi di sana. Harvey berhenti. Matanya sedikit mengernyit selama beberapa detik, dan akhirnya pergi dengan langkah tegas. Lu Kaicheng benar ketika dia mengatakan bahwa bagi sebagian orang, kebaikan seorang wanita adalah merugikan dirinya sendiri. Wei Mingfei memberi Harvey pelajaran yang jelas hari ini. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap bangsamu sendiri. Sambil menghela nafas panjang, mata Harvey menjadi sangat tegas. Dia bukan orang suci, dan dia tidak bisa mengurus semua orang di dunia. Yang bisa Anda lakukan hanyalah memastikan bahwa orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayangi, aman. Adapun orang lain, Harvey tidak peduli dan tidak mau peduli pada mereka. Harvey akan memotong apapun yang mengancam orang-orang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Tuan York, kamu masih baik hati. Wakil Lu Kaicheng di belakangnya tidak bisa menahan nafas pelan setelah melihat Harvey masuk ke dalam mobil. Pria kuat lainnya mengangguk, merenung selama 2 detik dan berkata, justru karena inilah kami setia kepada Guru York. Di antara 3 generasi keluarga York, selain garis keturunan langsung Guru York, berapa banyak keturunan jaminan yang ada di sana? Petik 2. Tetapi Tuan York adalah satu-satunya orang yang tidak pernah bersikap apapun, dan memperlakukan kami para pelayan sebagai manusia. Ada begitu banyak pelayan di keluarga York, yang tidak disukai oleh Tuan Feng. Wakilnya adalah terdiam lama setelah mendengar ini. Dan dia. Tentu saja dia juga disukai oleh Harvey. Ketika dia akan kehilangan kakinya karena sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik, Harvey lah yang memohon bantuannya. Tuan muda York memiliki karakter yang baik. Tapi kita juga telah melihat persaingan antar keluarga besar. Seorang jenderal akan membuat ribuan tulang mengering. Dan orang yang mencapai puncak harus menginjak mayat banyak orang untuk mencapai puncak. Deputi itu menghela nafas. Persaingan antar keluarga besar ibarat perebutan jabatan kaisar. Demi memperebutkan jabatan tertinggi. Banyak orang yang mengingkari kerabatnya bahkan melakukan pembunuhan massal. Adalah umum bagi saudara kandung untuk saling membunuh dan menggunakan segala cara yang mungkin. Toh, hanya ada satu posisi di atas puncak. Dengan karakter seperti Harvey, dia pasti akan menderita jika menghadapi persaingan keluarga. Pria kuat berbaju hitam berkata dengan nada serius, saya yakin Tuan York akan tumbuh secara bertahap. Deputi itu mengangguk perlahan dan berkata dengan nada yang sama seriusnya, itu benar. Tuan York masih membutuhkan proses pertumbuhan. Saya menantikannya untuk itu. Tuan York. Hari ketika hatimu sekuat batu dan kamu benar-benar dapat membunuh dengan tegas. Petik 2. Mengenai proses pertumbuhan Tuan Feng, kita harus melindunginya. Dia lebih baik mati daripada menolak. Orang kuat di sebelahnya juga terlihat serius dan berkata dengan nada serius. Untuk Tuan York, saya lebih baik mati daripada menyerah. Di sebuah villa yang didekorasi dengan mewah. Di atas karpet wol lembut. Beberapa pakaian dalam gadis berserakan di mana-mana. Suara gemericik air terdengar di kamar mandi.
Dan melalui pintu kaca buram, samar-samar terlihat sosok wanita anggun di dalam. Beberapa saat kemudian, suara air berhenti, dan terdengar suara gemerisik di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka, dan seorang gadis jangkung keluar. Siapa lagi gadis ini jika dia bukan sialan? Mengesampingkan segalanya, penampilan dan sosok sialan benar-benar terbaik. Meski dia tidak sebaik Mandy, dia pasti bisa mendapat nilai 9. Kalau tidak, mustahil baginya untuk berhubungan dengan anak kaya seperti Wei Mingfei. Sialan mengenakan handuk mandi yang sangat pendek, yang hanya menutupi sebagian tubuhnya. Sambil menyeka rambutnya dengan handuk, dia mengangkat telepon di samping tempat tidur dan melihatnya. Apa yang terjadi? Kamu belum datang ke sini. Petik 2. Nada suara sialan agak kesal. Dia telah membuat janji dengan Wei Mingfei untuk bertarung selama 300 ronde hari ini. Setelah resepsi, sialan pergi ke villa yang dibeli Wei Mingfei di Jingdongfang dan menunggu di sini. Namun, Wei Mingfei masih belum datang setelah sekian lama, dan sialan merasa sedikit cemas. Setelah menemukan nomor Wei Mingfei, sialan mengklik untuk menelepon dan memutar nomor. Mengenai pergi ke keluarga Wei untuk mencari Wei Mingfei, sialan benar-benar tidak berani. Betapapun beraninya dia, keluarga Wei belum mengenalinya. Jadi bagaimana dia berani datang ke pintu dengan mudah? Bip, bip, bunyi bip yang keluar dari ponsel berarti panggilan telah tersambung. Namun, tidak ada yang menjawab. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini belum terjawab. Silakan hubungi lagi nanti. Petik 2. Benar saja. Lebih dari selusin bunyi bip berlalu. Dan pesan bahwa tidak ada yang menjawab datang dari telepon. Sialan menelepon lagi. Tapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia menelepon untuk ketiga kalinya dengan enggan. Saat ini, sialan sudah sedikit bingung. Indera keenam wanita itu mulai bekerja. Dan firasat buruk perlahan muncul di benaknya. Disebut untuk ketiga kalinya dan kali ini akhirnya ada yang menjawab. Sialan buru-buru berkata dengan suara berbisik, "Hei, Mingfei, kenapa kamu belum datang ke sini?" Semua orang menunggu dengan tidak sabar. Petik 2. Namun, tidak ada yang berbicara di sisi lain telepon. Dan sialan samar-samar bisa mendengar beberapa suara, suara samar, suara keras. Mingfei. Apakah itu kamu Mingfei? Sialan merasa sedikit tidak nyaman. Dia sudah mati. Suara pria yang dingin dan dalam terdengar dari sisi lain telepon. Dan sialan menutup telepon tanpa menunggu pertanyaan lebih lanjut. Mata sialan membelalak sejenak. Tanpa berpikir panjang, dia segera menelepon lagi. Tapi kali ini teleponnya dimatikan. Dia meninggal. Sialan duduk dengan hampa di tepi tempat tidur. 3 kata ini masih bergema di benaknya. Siapa yang meninggal? Apakah ini yang dia maksud adalah Wei Mingfei? Sialan tahu bahwa Wei Mingfei tidak akan pernah bercanda dengannya. Bahkan teman Wei Mingfei pasti tidak berani berbicara seperti ini. Semakin sialan memikirkannya, dia menjadi semakin panik. Dia tiba-tiba teringat akan ekspresi tenang Harvey ketika resepsi berakhir hari ini. Pada saat itu, sialan juga berkata bahwa jika Harvey bisa melakukannya, dia tidak hanya bisa berlutut di hadapan Harvey, tetapi juga memanggil ayah Harvey.